Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Willianur dari kelas 8D PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Setiap anak yang lahir ke dunia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan baik. Bagaimanapun kondisi dan keadaan bayi saat dilahirkan, mereka akan tetap membawakan kebahagiaan bagi anggota keluarganya, tidak terkecuali bagi anak yang terlahir dengan kondisi yang tidak normal. Sebagian besar keluarga menganggap hadirnya bayi seperti ini di tengah-tengah kehidupan mereka dapat menimbulkan masalah, terutama bagi kedua orang tuanya. Namun, jika kita tetap memperhatikan dan merawat si anak dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan menghasilkan sebuah talenta yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ABK. ABK adalah anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih spesifik, baik itu di lingkungan rumah dan di sekolah. Spesifikasi tersebut ada karena mereka memiliki berbagai hambatan dalam pertumbuhan dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. ABK didefinisikan sebagai anak yang memiliki atau dalam kondisi berisiko mengalami masalah secara fisik, perilaku, perkembangan, dan kondisi emosionalnya. ABK membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan kondisinya. ABK usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dari lembaga pendidikan formal. Jumlah ABK di Indonesia diperkirakan 11,7 anak dalam 10.000 anak, atau setara dengan satu orang ABK dalam 855 anak. Kemudian, apa saja jenis-jenis ABK? Jenis-jenis ABK ada tunanetra, tunarungu, tunalaras, tunadaksa, tunagrahita atau Down syndrome, cerebral palsy, anak gifted, autis, Asperger disorder, ADHA, disleksia, dan lain-lain. Nah, ABK juga bisa berhasil dan sukses ya. Berikut sejumlah anak yang berkebutuhan khusus namun sukses dalam karir yang dijalaninya. Yang pertama ada Stephanie Handojo, gadis yang lahir pada 5 November 1991, putri dari pasangan Maria Justina dan Santoso Handojo, merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemain piano yang mampu membawakan 22 lagu secara berturut-turut, serta sebagai pembawa obor di Olimpiade London 2012 dan juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter Pekan Olahraga Nasional Spesial Olimpik Indonesia 2010, serta gaya dada 50 meter Spesial Olympic World Summer Games 2011 di Athena. Stephanie sejak kecil memang sudah mengikuti
kegiatan positif, khususnya di bidang olahraga seperti berenang dan bulu tangkis. Bahkan saat menginjak usia 12 tahun, ia berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan Porcada. Yang kedua ada Ravera Novitasari, kelahiran 30 Oktober 1993, merupakan anak penderita Down syndrome. Peraih medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia pada April 2008. Kemampuan renangnya sudah menonjol sejak kecil dibandingkan anak ABK lainnya. Bahkan ketika menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan terjadi. Anak ini mematahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Yang ketiga ada Habibi Afshah, kelahiran 6 Januari 1988. Anak ini bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir, namun sebuah penyakit bernama muscular dystrophy yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibi sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibi adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan uang di dunia maya. Saat ini Habibi sudah berhasil menerbitkan e-book panduan sukses dari Amazon dan membuat situs jual beli properti dan menjadi trainer di acara seminar EvoFit Matrix. Yang keempat ada Ade Wonder Irawan. Dia adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir pada 15 Januari 1994. Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik, memainkan jari jemarinya di atas deretan touch piano. Selain bermain piano, Ade juga bisa menggunakan skating. Ade sudah mengenal piano sejak usia 3 tahun. Ketika dia sudah mengenal musik dan sering memainkan piano mainan miliknya dan sering menonton pertunjukan jazz, setelah ia mendengarkannya sekitar 30 menit sampai 1 hari, dia telah mampu memainkan musik tersebut dengan sangat baik. Yang kelima adalah Raffi Abdurrahman Ridwan. Keterbatasan alat indera tidak menghalangi Raffi, pria kelahiran Jakarta 20 Juli 2002, untuk berkarya dan berprestasi sebagai desainer cilik. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan supermodel Amerika Serikat Tyra Banks memuji Raffi saat perhelatan final American Next Top Model di Bali beberapa bulan lalu. Sejak kecil, Raffi hobi menggambar dan semakin dewasa, kreativitas Raffi dalam hobi menggambar justru semakin terasah. Coretan kasar Raffi tentang baju lambat laun berubah menjadi desain yang unik. Siapa sangka berawal dari coretan itulah karya Raffi diakui tidak hanya di dalam negeri tetapi hingga luar negeri. Nah, kemudian ada 5 tokoh penyandang autis yang menginspirasi bagi kita semua.
Pertama, ada Satoshi Tajiri, ada juga Oscar Yura Dompas, ada pula Temple Grandin dan Jacob Barnett, serta Matt Savage. Itulah beberapa ABK yang membuktikan bahwa mereka, walaupun seorang ABK, tetap bisa berhasil dan sukses, yang tentunya diiringi dengan semangat yang tinggi dalam diri dan motivasi besar dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ternyata keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi semangatnya untuk berkarya, sukses, dan membanggakan kedua orang tua. Sekian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.